siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Anis. Ada apa? Maaf Bu, bisa saya mengganggu waktu Ibu sebentar? Oh tentu, boleh. Monggo, silakan. Monggo. Terima kasih Bu. Iya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Silakan duduk. Iya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Bu Anis, ada apa ini? Kok tumben pengen ketemu dengan saya? Mohon maaf, kemarin kan jenengan WA saya, pengen ketemu begitu ya? Iya Bu. Iya, ada apa? Begini Bu, saya mau curhat Bu. Oh ya? Akhir-akhir ini siswa saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya Bu. Dan separuh hanya bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan Bu. Oh begitu ya Bu Anis. Iya Bu. Sekarang begini Bu Anis, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini nanti 5-10 menit ke depan ini nanti? Ya tentu saja saya mengharapkan solusi Bu supaya siswa saya nanti antusias dalam menerima pembelajaran dari saya dan siswa saya itu bisa mengerjakan tugasnya yang lebih baik lagi Bu. Harapannya begitu ya? Iya Bu. Oh iya, oke. Lalu ini Bu Anis, kira-kira apa saja sih yang membuat murid-murid Bu Anis itu kok kurang antusias di dalam mengikuti pembelajaran Bu Anis? Gimana ya Bu, saya mau menceritakan. Mungkin Bu, pembelajaran saya itu terlalu monoton. Oh begitu. Iya, sehingga mungkin pembelajaran saya itu membosankan bagi anak Bu. Di samping itu Bu, saya hanya menggunakan sedikit sumber belajar Bu. Mungkin begitu Bu. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu Bu Anis, apa saja yang membuat murid-murid Bu Anis itu bagaimana ya? Apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan untuk membuat murid-murid itu antusias di dalam mengikuti pembelajaran? Begini Bu, saya berharap pembelajaran saya nanti bisa aktif, bisa kreatif, sehingga anak-anak tidak bosan menerima pembelajaran saya Bu. Itu harapan saya Ibu. Lalu kira-kira apa saja sih yang membuat siswa Bu Anis nanti aktif di dalam pembelajaran? Oh begitu ya Bu ya. Yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran sebenarnya begini Bu. Mungkin saya harus menggunakan ice breaking untuk mengawali sebuah pembelajaran Bu. Bagus itu. Di samping itu Bu, nanti di sela-sela pertengahan saya memberikan pelajaran, saya harus memberikan game sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Di samping itu Bu, sumber belajar yang saya berikan harus relevan Ibu. Kemungkinan begitu Ibu. Oke. Terima kasih Bu Anis. Tadi sudah disampaikan, semoga nanti anak-anak bisa antusias mengikuti pembelajarannya Bu Anis, kan begitu ya? Iya Bu. Nah, kemudian tadi Bu Anis juga menyampaikan bahwa di antara sekian siswa, katakan kurang lebih 50% atau separuh dari siswa penjenengan itu belum atau katakan tidak mengerjakan PR. Ini kira-kira apa sih penyebabnya Bu? Kok bisa terjadi seperti itu? Iya Bu. Mungkin ya Bu ya. Permasalahannya mungkin Bu, yang pertama Bu, mungkin Bu, soal saya itu terlalu sulit Bu. Yang kedua Bu, mungkin soal saya terlalu banyak, sehingga anak-anak itu mau menjawab soal dari saya karena terbatasnya sumber belajar, sehingga anak-anak tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oh iya, saya paham tentang itu Bu Anis. Sekarang begini Bu Anis, kalau tadi disinggung masalah sumber belajar ya, kira-kira Bu Anis ini ketika mengajar itu sumber belajar apa saja yang digunakan? Aduh, saya malu Ibu. Sumber belajar yang saya gunakan itu, saya hanya menggunakan buku teks saja Bu, yang ada di perpustakaan itu. Begitu ya? Iya. Coba kalau saya boleh tahu, sebetulnya ada nggak sih sumber-sumber belajar yang lain selain buku teks?
Oh, iya ya Bu ya. Mungkin ada Bu. Sumber belajar itu sebenarnya banyak Ibu. Bisa melalui video, Bagus itu. bisa melalui saya aplikasi internet, bisa melalui e-book, dan juga saya bisa melalui sumber belajar lingkungan Bu. Ya. Tapi di sini Bu, lingkungan itu bisa meliputi Ibu lingkungan masyarakat, Ya. lingkungan di rumah, Ya. dan juga bisa lingkungan di sekolah Ibu. Mungkin seperti itu ya Bu. Ya. Oh, bagus sekali kalau itu nanti diterapkan, bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang ada. Lalu ini Bu Anis, kira-kira untuk mewujudkan itu semua, rencana penjaringan itu, kira-kira ada hambatannya tidak? Apa hambatannya Bu Anis? Kalau itu Bu, hambatannya banyak sekali Bu. Saya jadi malu ini Bu. Oh ya? Terus terang ya Bu, Iya. saya itu gaptek Bu Oh ya? dalam IT. Oh begitu. Iya Bu. Ya. Jadi sebenarnya saya itu ingin berusaha, tapi saya sangat gaptek Bu, sehingga saya tidak bisa mengeksplor beberapa materi yang saya berikan kepada siswa Bu. Oh begitu ya, ya. Saya paham tentang itu Bu Anis. Iya. Tadi kan disebutkan hambatannya itu ya Iya gaptek. Bu. Tapi mungkin juga ada solusi. Kira-kira apa solusinya yang perlu ditempuh Bu Anis? Ya, menurut saya ya Bu, solusinya nanti saya bisa itu Bu, saya bisa belajar tentang IT. Iya. Itu melalui teman sejawat saya Bu. Iya. Ya, kemudian saya juga bisa menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah saya Bu. Ya, berupa internet, itu laptop, itu juga bisa Bu. Oke. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, bagus itu Bu Anis, sehingga katakan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Iya, betul sekali sehingga Bu. nanti tujuan akan tercapai. Iya, amin Bu, Iya, iya. insya Allah. Sekarang begini Bu Anis, tadi sudah dipaparkan sedemikian rupa. Kira-kira apa harapan Ibu atau kira-kira rencana penjaringan nanti akan tercapai di level berapa jika ini ada level antara 1 sampai 10? Itu harapan saya begini Bu, kira-kira itu nanti kalau kita mencapai level 1 sampai 10 ya Bu, Ya. yang saya inginkan itu nanti saya bisa mencapai 100% Bu. Bagus itu ya. Supaya apa Bu? Supaya siswa saya itu semua antusias dalam Oke. menerima pembelajaran saya Bu, Bagus. dan semua bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan Bu. Oke, bagus itu ya. Semoga nanti tercapai ya Bu Anis. Iya Bu, insya Allah Bu, Iya, amin. tentunya Iya. dengan usaha keras penjaringan. Amin Bu. Kemudian kira-kira Bu Anis, Iya. apa komitmen penjaringan? Menurut saya Bu, Iya, komitmen saya harus selalu iya, merubah iya. pembelajaran saya Oke. dari yang dulunya monoton, Iya. yang bagus. dulunya membosankan. Iya. Saya ingin merubah dengan pembelajaran yang mengasihkan Bu. Oh begitu. Iya. Bagus itu. Ya, dengan cara apa Bu? Yang tadi saya sudah belajar IT, Iya. kemudian saya akan menggunakan sumber-sumber belajar saya yang itu tadi sudah saya sebutkan ya Bu, melalui video, melalui itu. Di samping itu saya juga harus menggunakan ice breaking di awal juga Bu, itu. Bagus. Sehingga nanti siswa saya akan bisa menerima pembelajaran dari saya dan bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang akan saya berikan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, dan siswa itu akan aktif sesuai dengan bakat minatnya sendiri Bu. Oke, bagus itu Bu Anis. Tolong nanti tetap rencana ini dilaksanakan ya. Iya Bu. Iya. Kemudian begini Bu Anis, kira-kira dari komitmen penjaringan ini tadi apa atau juga siapa saja sih yang mendukung rencana penjaringan ini? Wah, kalau yang mendukung rencana saya sebenarnya banyak Bu. Oh ya? Ya, di antaranya ya Bu ya. Ini kepala sekolah saya Bu. Ya, bagus itu. Teman-teman sejawat saya Bu. Ya. Kemudian peran serta orang tua Bu. Oh ya? Iya Bu. Bagus. Dan siswanya juga Bu. Semua mendukung apa yang saya inginkan. Supaya apa? Supaya pembelajaran saya lebih menarik, menyenangkan, sehingga anak-anak tidak bosan Bu. Oke. Lalu selain itu Bu Anis, kalau Iya. boleh saya tahu,
untuk mewujudkan rencana penyenangan tadi, strateginya bagaimana? Atau bagaimana penyenangan menempuh strateginya itu? Seperti apa? Ya, untuk strategi pembelajaran saya, Bu, saya akan merubah dan merancang pembelajaran saya itu dari yang dulunya monoton, sekarang mengasihkan, menyenangkan. Dan anak itu tidak ada intimidasi, Bu, tidak ada paksaan dari saya, sehingga anak-anak itu bebas memilih sumber belajar yang diinginkan sesuai dengan bakat minatnya sendiri, Bu. Terima kasih Bu Anis. Wah, kita sudah ngobrol sekian menit, kita jalani. Ya, Bu. Penjenengan bisa mengungkapkan apa yang penjenengan inginkan dari Ya, Bu. solusi penjenengan sendiri. Kira-kira Bu Anis, kita ngobrol sekian menit ini tadi, kesimpulan dari obrolan kita ini tadi apa? Begini, Bu, saya akan menyimpulkan bahwa saya harus selalu merubah Iya. dan merancang pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, sehingga Bu Iya. tidak membosankan siswa. Iya. Di samping itu, Bu, saya akan menggunakan sumber-sumber belajar yang relevan, Bu, bagus. sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Di samping itu, Bu, Iya. siswa bebas memilih, Bu, sumber belajar yang mereka inginkan sesuai dengan bakat dan minat mereka sendiri, Bu. Oke, jadi begitu ya Bu Anis. Iya, Bu. Iya, semoga permasalahan yang muncul dari penjaringan tadi dengan rencana-rencana penjaringan nanti ya bisa dilaksanakan. Iya, Bu. Sehingga terjadi perubahan pembelajaran yang belum menarik menjadi menarik dan lain sebagainya, termasuk pemanfaatan dan penggunaan berbagai sumber belajar yang Iya. ada. Iya. Kalau boleh tahu Bu Anis, Iya, Bu. kira-kira rencana penjaringan ini akan dilaksanakan kapan? Begini ya, Bu, ya. Ini kan sudah akhir Agustus ya, Bu, ya. Iya, betul. Insya Allah, Ibu, saya akan merencanakan di awal bulan September Oh, sebelum iya. PTS, Ibu. Oh iya. Gimana, Ibu? Oh, bagus itu Bu Anis. Nanti di bulan September kan ada PTS 1 J. Jadi kalau Bu Anis merencanakan nanti di awal September sebelum PTS, itu bagus Bu Anis, disegerakan saja tidak apa-apa. Iya, Bu, terima Hanya kasih. saya minta tolong nanti saya dikabari lagi kapan penjenengan akan melaksanakan kegiatan ini. Iya, Bu. Dengan harapan saya bisa mendampingi sehingga penjenengan juga akan tahu ketercapaian dari rencana yang penjenengan laksanakan tadi. Mungkin itu Bu Anis. Iya, Bu, terima kasih banyak. Sekali lagi, Ibu, saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah memberikan solusi yang tepat bagi saya, Ibu. Dan harapan saya, Ibu, semoga kita semua menjadi guru-guru yang dirindukan oleh murid-murid kita semua. Amin. Bagus, luar biasa itu Bu Anis. Terima kasih. Semoga obrolan ini bukan obrolan yang kesekian kali ya, bukan obrolan yang terakhir. Iya, Bu. Tetapi besok akan ada obrolan-obrolan yang lainnya yang tentunya tak lepas dari konteks masalah pendidikan dan pembelajaran. Iya, Bu. Bu Anis. Iya, Bu. Senang bertemu dengan Bu Anis. Iya, Semoga tidak bosan bertemu dengan saya. Iya. Tapi mohon maaf Bu Anis, Iya. hari ini ada meeting di Aula Korwil. Oh, begitu Jadi ya, Bu. dengan tidak mengurangi rasa hormat, Iya. saya terpaksa harus mohon diri untuk mengikuti kegiatan meeting. Iya, Bu. Undangan ini nanti jam 11. Iya, Bu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Ibu. Dan saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Estu, saya mohon maaf, Ibu. Sama-sama Bu Anis. Mungkin dari obrolan kita tadi dari awal sampai akhir juga ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bu Anis. Iya. Dengan segala kerendahan hati saya juga mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sama-sama ya, Bu. Mungkin itu Bu Anis, saya akhiri ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bu.